Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Artotami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air Permukaan berbasis Geographic Information System di Kota Bandar Lampung. Jurnal ini ditulis oleh Firdaus, Ovik Taufik Purwadi, dan Geleng Perangin-Angin. Jurnal ini terdiri atas 6 bagian, yakni yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja pada bagian pertama yakni abstrak. Pada bagian abstrak, penulis menjelaskan 3 poin penting, yaitu yang pertama, mengenai krisis air yang menjadi permasalahan yang sulit diantisipasi karena kecenderungan masyarakat hanya terpaku kepada sumber air konvensional yang rentan mengalami kekeringan. Yang kedua, penulis menjelaskan mengenai tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui kondisi sumber daya air permukaan di Kota Bandar Lampung dan juga untuk memberikan solusi dari masalah yang sering terjadi di Kota Bandar Lampung, terutama pada musim kemarau. Dan yang ketiga, penulis menjelaskan mengenai metode penelitian, yakni dilakukan menggunakan software MWGIS sebagai program dalam pembuatan informasi kondisi geografis Kota Bandar Lampung secara umum dan kondisi sungai secara khusus. Adapun critical review yang bisa saya berikan pada bagian ini, yakni penulis sudah menjelaskan gambaran umum mengenai jurnal, yaitu diantaranya permasalahan yang menjadi alasan dilakukannya penelitian tersebut, tujuan penelitian, proses dan hasil dari penelitian tersebut. Bagian selanjutnya yakni pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan mengenai beberapa permasalahan di Kota Bandar Lampung yang menjadi alasan dilakukannya penelitian tersebut, yaitu beberapa sungai keadaan airnya telah mengkhawatirkan, baik jumlahnya yang menurun bahkan defisit, kualitas airnya menurun hingga tak layak dikonsumsi. Di sejumlah tempat terjadi genangan karena gangguan siklus air dan resapan air serta terjadinya sedimentasi. Kemudian, perencanaan sumber daya air dengan pendekatan wilayah sungai adalah suatu langkah strategis untuk menyiapkan suatu landasan dan skenario pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan dalam memenuhi berbagai kebutuhan air di masa yang akan datang. Adapun critical review yang bisa saya berikan pada bagian pendahuluan, yakni penulis sudah menjelaskan mengenai keadaan air permukaan yang menjadi penyebab permasalahan dilakukannya penelitian tersebut, dan juga memberikan gambaran mengenai sistem informasi geografis yang digunakan dalam percobaan. Pada bagian selanjutnya yakni tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka, penulis sudah menjelaskan semua teori yang berkaitan dengan penelitian. Di antaranya yaitu yang pertama air permukaan, yang kedua siklus hidrologi, yang ketiga daerah aliran sungai, yang keempat analisis frekuensi, yang kelima uji kesesuaian, yang keenam perhitungan debit, yang ketujuh water balance concept, dan yang terakhir adalah geographic information system. Pada bagian ini, penulis juga memberikan gambar yang berkaitan dengan teori, yakni gambar pertama merupakan subsistem sungai di Kota Bandar Lampung, dan gambar kedua adalah gambar siklus hidrologi. Adapun critical review yang bisa saya berikan pada bagian tinjauan pustaka, yakni penulis sudah menjelaskan semua teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian selanjutnya yaitu metode penelitian.
Pada metode penelitian, penulis menjelaskan 3 poin penting, yakni lokasi penelitian, data penelitian, dan pembuatan sistem informasi sungai berbasis Geographic Information System. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Kota Bandar Lampung. Data penelitian yang dilakukan yaitu digunakan berupa data primer dan data sekunder, di mana data primer terdiri atas data karakteristik sungai seperti dimensi sungai dan lain-lain. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa peta Bandar Lampung, data kependudukan, serta data-data lain yang berkaitan dengan judul jurnal yang digunakan. Adapun pembuatan sistem informasi sungai berbasis Geographic Information System yaitu diawali dengan pembuatan peta Kota Bandar Lampung dengan mengambil sketsa peta yang sudah ada dari RT/RW atau rencana tata ruang wilayah di Kota Bandar Lampung. Kemudian setelah itu pembuatan database sungai pada menu tabel yang berisi tentang informasi-informasi sungai serta berisi hasil perhitungan dari analisis yang digunakan. Adapun critical review yang bisa saya berikan pada bagian metode penelitian, yakni penulis tidak menjelaskan metode yang digunakan dalam pengambilan data. Selanjutnya, pada bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan 3 diantaranya, yakni kondisi existing, analisis, dan analisis terhadap indikator debit air, di mana pada kondisi existing terdiri atas sungai, tutupan lahan, dan topografi. Pada bagian analisis terdiri atas perhitungan curah hujan harian maksimum tahunan, perhitungan hujan rancangan, perhitungan intensitas curah hujan, perhitungan koefisien limpasan komposit, perhitungan debit rancangan, dan perhitungan debit runoff per kawasan. Sedangkan pada bagian analisis terhadap indikator debit air terdiri atas koefisien limpasan, koefisien variasi, dan koefisien regim sungai. Pada bagian ini ditampilkan 3 gambar, yakni gambar pertama merupakan peta sungai Bandar Lampung, gambar kedua merupakan peta tutupan lahan Kota Bandar Lampung, dan gambar ketiga merupakan peta topografi Kota Bandar Lampung. Pada bagian ini juga ditampilkan beberapa tabel yang bisa dilihat pada gambar. Adapun critical review yang bisa saya berikan pada bagian hasil dan pembahasan, yakni penulis sudah menjelaskan mengenai gambar yang ditampilkan pada hasil kondisi existing, namun hanya menampilkan data pada tiap analisis, tetapi tidak menjelaskan proses perhitungan analisis pada tabel yang ditampilkan. Bagian terakhir yakni penutup. Pada bagian penutup terdiri atas 2, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis menjelaskan mengenai tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut. Sedangkan pada bagian saran, penulis memberikan masukan mengenai metode yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun critical review yang bisa saya berikan pada bagian penutup, yakni pada bagian kesimpulan sudah memberikan penjelasan mengenai jawaban dari semua tujuan dilakukannya penelitian tersebut, yaitu pada nomor 1 merupakan jawaban tujuan penelitian, yakni untuk memberikan solusi dari masalah yang sering terjadi di Kota Bandar Lampung, terutama pada musim kemarau.
Dan pada poin 2, 3, dan 4 merupakan jawaban dari tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui kondisi sumber daya air permukaan di Kota Bandar Lampung. Mungkin hanya itu review jurnal yang bisa saya jelaskan mengenai jurnal kajian pengelolaan sumber daya air permukaan berbasis Geographic Information System di Kota Bandar Lampung yang ditulis oleh Firdaus, Opik Taufik Purwadi, dan Geleng Parangin-Angin. Selanjutnya saya akan membacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jurnal, yakni pada Quran Surah An-Nahl ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ansala minas samai ma'a lakum minhu syarabun wa minhu sajarun fihi tusimun. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan, dan padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan mengenai air, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa beragam air yang disebutkan dalam Al-Quran dikarenakan air sangat bermanfaat untuk kehidupan, terutama bagi manusia. Sebagaimana dalam ayat yang telah saya bacakan tadi pada surah An-Nahl ayat 10 yang menjelaskan bahwa air dapat digunakan manusia untuk minum. Selain itu, air juga sarana utama untuk bersuci. Mungkin hanya itu presentasi review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan besar harapan saya untuk diberi masukan dan saran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.